Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi surah Al-Fatihah kita baca dengan khusyuk, khusyuknya fokus penuh tumbuhan 3 dalam 1, gerak raga, bibir dan lidah kita bergerak, gerak minda, mindset kita mengikuti dan memahami apa yang kita baca, dan gerak rasa hadirkan dalam hati kita. Dengan berkatnya surah Al-Fatihah kita mohon kepada Allah yang pertama agar Allah teguhkan iman Islam kita, yang kedua tentramkan jiwa kita, rumah tangga kita, yang ketiga negeri dan negara kita dijauhkan dari bala bencana, huru-hara, musibah dan wabak. Yang keempat kita mohon kepada Allah dengan berkatnya surah Al-Fatihah agar Allah jadikan putra-putri kita sebagai generasi pelapis yang kita harapkan menyambung amalan ibadah kita sepeninggal kita nanti, sehingga amalan kita tidak terputus dengan kematian kita, akan disambung oleh anak dan zuriat kita. Dan yang kelima, sekiranya ada di antara kita dan ahli keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Dan yang keenam, sebagaimana sudah menjadi satu kelaziman dan sudah amalan yang istiqomah, setiap malam Jumat kita doakan para arwah yang mendahului kita, atau nenek, emak, ayah, saudara mara kita yang telah pun mendahului kita. Mudah-mudahan kubur mereka dijadikan taman-taman surga dan mereka dihimpun beserta para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Ala hadinati sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pujian yang memenuhi langit dan bumi dan memenuhi apa saja yang dikehendaki oleh Allah. Selepas langit dan bumi tidak dapat menampung segala pujinya, marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih belum kompak gitu, ya, masih belum nyambung. Sehati, sejiwa, seia, sekata, seiring, sejalan. Mari kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, milik Allah, kepunyaan Allah tak berbelah bagi, dan Allah adalah Rabbil Alamin, yang mencipta, yang mentadbir, yang merawat, yang menjaga, yang membela alam semesta ini. Tidak ada satu alam pun, dan setiap makhluk punya alam. Ada alam jamadi, ada alam nabati, ada alam hayawan, ada alam malakut, ada alam jin, ada alam manusia. Ya, semua alam itu dijaga oleh Allah, dan Allah tidak pernah penat menjaganya. Wala ya'uduhu hifdzuhuma
wa huwal aliyul azim. Allah tak pernah nak jaga langit, nak jaga bumi, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dan Maha agung. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya sampai di hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan termasuk kita semua yang meluangkan masa menghadirkan diri di taman surga ini menjadi tetamu Allah, bukan calang-calang tetamu ini. Kita ini tetamu Allah karena berada di rumah Allah. Yang untungnya tak untung. Untung lagi-lagi kita sudah berada di ini apa itu di bulan Dzulqa'dah, salah satu di antara bulan disebut bulan hurum. Bulan apa? Bulan hurum, ya. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Surah apa itu? Mbah Ustaz. Surah Al-Qur'an. Surah At-Taubah. Ya, ayat piro mbah goleki dhewe ngono. Ya. Inna iddatash syuhur sesungguhnya bilangan bulan indallahi di sisi Allah. Ya. Inna iddatash syuhur indallahi 12. Isna itu 2, asyara 10. 2 10 artinya 12. Bahasa Arab tuh bisa dengan bahasa kita. Ya, isna asyara 2 dulu baru asyara, ya. Kita kan 12, 13, 14. Kalau dia bahasa Arab isna, ihda asyar, isna asyar, salas asyar. Ya, bukan ini jadi 12. Ya, isna terlebih dahulu, isna itu 2. Ya, asyra 10. Dia 2 10 artinya 12. Itu bahasa Arab. Inna iddatash syuhur sungguhnya bilangan bulan indallahi di sisi Allah. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, ya, yauma khalaqas samawati wal ard, entah berapa juta tahun yang silam. Ada yang tahu berapa lama Allah menciptakan bumi? Berapa lama? Hanya Allah sendiri yang tahu. 6 hari Ustaz, ya, sitata ayam gitu kan. Nah, 6 hari, tapi harinya bermula dari apa? Hah? Hari Rabu. Sini Allah Subhanahu wa taala semenjak menciptakan dunia dan alam semesta ini ditentukan isna asyara syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu 4 bulan dipilih yang mulia-mulia. Nah, salasun mutawaliyat, yang 3 berturut-turut. Ya. Dzulqa'dah, ya bulan inilah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu kan berturut-turut toh. Wa ukhra, adapun yang satu lagi, katanya 4 Ustaz. Iya, yang satu lagi Mudhar. Baina Jumadai wa Sya'ban. Diapit, bulan yang diapit antara Jumadi dan Sya'ban. Bulan apa? Hah? Udah arti. Bulan diapit di antara Jumadi dan Sya'ban. Bulan apa? Iki Jumadi, lepas ini Sya'ban. Bulan apa? Bulan Rajab.
Nah, mula ngaji dan nang ora iso terus tadi ngaji dadi iso ya. Jadi bulan yang mulia yang dipilih oleh Allah itu adalah 3 bulan berturut-turut, tapi yang satu nyegele, yang satu itu jauh. Ya, yang 3 ini berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya. Lah yang satu lagi Rajab. Hafal ya. Jadi bulan mulia itu yang 4 dipilih oleh Allah itu ada berapa? 4 loh Ustaz. Bulan apa dan apa. Yang 3 bulan itu berturut-turut. Dzulqa'dah yaitu pada bulan ini. Ya, udah hampir separuh lebih toh. Malam ini ke berapa? Tak perasan lagi. Malamnya ke berapa? 18. 18 atau 17? 18. Ini 17. Oh, ini 17. Ya. Nah. 17. Endi ora ono? Hah? Oh, 17. Tapi nak maghrib wis maghrib wis 18. Iki saya hari yang itu tadi. Ya kalau bulan apa? Bulan Hijriah itu kan maghrib, masuk maghrib saja sudah masuk hari berikutnya. Nah, tapi kalau bulan ini miladiah kan after midnight, ya selepas pukul 12 malam nanti baru ganti. Kalau bulan Hijriah itu masuk maghrib saja udah ganti. Jadi minaha arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia dipilih oleh Allah, yang 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Hafalkan itu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu jauh. Ya, diapit di antara Jumadi dan Sya'ban yaitu bulan Rajab. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, hafal ya. Jadi kalau disebutnya bulan yang mulia itu bulan apa? Ramadan, Ramadan, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia-mulia. Dzalikad dinul qayyim, inilah agama yang lurus, agama Islam yang dibawa oleh junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 15 abad yang silam yang tak lekang yang tak lekang dek hujan, ya, tak lapuk dek panas, tak lekang dek panas dan tak lapuk dek hujan, sentiasa fresh, sentiasa up to date, ya. Walaupun sudah 15 abad yang silam, 1400 lebih tahun yang lalu, ya, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala masih menentukan bulan yang dipilih oleh Allah yaitu bulan mulia yang 4 bulan itu, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sampai berbuat aniaya pada bulan-bulan ini. Bukan maknanya pada bulan lain nanti boleh gitu ya. Bukan, maksudnya ini bulan yang mulia ini muliakanlah. Ya, muliakan itu dengan banyak puasa, muliakan dengan banyak mempertingkatkan amal kita, ya, muliakan dengan banyak sedekah, muliakan dengan banyak baca Al-Qur'an, supaya kita dimuliakan oleh Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Dzulqa'dah ini, Dzulqa'dah apa artinya? Dzul yang empunya, Qa'dah kaidah. Kaidah itu apa? Kaidah, panduan. Nah, jadi hidup itu kena ada panduan. Kalau tak ada panduan ya sesat toh. Kalau kita pergi ke suatu tempat, ya, zaman sekarang kan ada Waze, ya. Kalau kita belum pernah pergi ke suatu tempat, ya, lepas itu tolong wish kan ataupun ini sharekan location,
Ya. Nah, lepas itu di-sharekan location. Lepas itu kita hanya tekan saja, ya start. Lepas itu kita pun hanya ikut aja. Ya. 100 meter hadapan belok kanan. Nah, belok kanan, kita pun belok kanan. 100 meter ke hadapan belok kiri. Ya. 1 kilometer di hadapan ada rumah mak janda. Gitu. Jadi kita ikut aja, tahu-tahu kemudian boleh sampai. Itu namanya ada panduan. Perjalanan kita ini seperti itu. Perjalanan kita menuju kepada Allah, dari Allah kita datang menuju kepada Allah, mesti ada panduan. Kalau tak ada panduan pasti sesat. Kalau tak ikut panduan pasti sesat. Ya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa ikut petunjukku, maka tidak ada rasa takut ke atas mereka dan tidak ada rasa gelisah, confused, boring, tension, sedih, bimbang, kacau, bilau, tak ada. Hidup ini happy, seronok dengan rahmat Allah. Ya, pagi-pagi dah pening. Itu. Lo pagi-pagi mulakan dengan pening. Hidup itu pagi-pagi kita mulakan dengan Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk seperti mana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Ya, jadi sebelum memulakan kehidupan pagi hari kita udah mohon petunjuk. Wa afina fi man afait. Berikanlah kepada kami afiah seperti mana orang-orang yang telah Engkau berikan afiah. Ya. Wa tawallana fi man tawallait. Berikanlah kepada kami perlindungan seperti mana orang-orang yang telah Engkau berikan perlindungan. Wa barik lana fi ma a'tait. Berikanlah kami keberkatan, melimpahnya kebaikan apa saja yang Engkau berikan kepada kami. Wakina birahmatika syarra ma qadait. Selamatkanlah kami dari ketentuan buruk yang telah Engkau tentukan. Kita makmum hanya amin, amin, amin. Berapa amin tuh? Hah? Berapa amin? 5. Ya. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Ini kadang-kadang amin pun tak ada harapan. Amin. Kok min itu loh? Min. Lah alifnya mana? Amin itu 4 malaikat yang bawa tahu. Bukan calang-calang huruf itu. Amin, alif, mem, ya, nun. Yang bawa setiap satu huruf itu seorang malaikat. Malaikat apa? Mbah. Oh, mbah. Malaikat apa yang bawa? Alif, malaikat Jibril. Oh, komandernya para malaikat, jenderalnya para malaikat. Tanazzalul malaikat waruhu fiha. Turun para malaikat ar-ruh dan juga malaikat Jibril. Komandernya tuh. Malaikat Jibril bawa amin, bawa alif. Huruf mim yang bawa malaikat siapa? Mikail. Ya, Mikail. Orang putih susah nak cakap Mikail, Michael. Tambah pula Jackson. Ya. Mikail. Malaikat Mikail ditugaskan untuk apa? Berarti meneh. Malaikat
Mikael ditugasnya tugasnya membahagi rezeki. Jibril menyampaikan wahyu. Ya Ustaz, malaikat Jibril menyampaikan wahyu kan kepada para nabi dan rasul yang mendapatkan wahyu. Iya. Nah sekarang nabi rasul dah tak ada, malaikat Jibril pensiun Ustaz. Ya tidak pensiun, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, sentiasa bertasbih malam dan siang tak ada henti-hentinya. Ini malaikat kok pensiun. Ya. Dia sentiasa bertasbih. Huruf mim, malaikat Mikael yang membagi rezeki. Selagi kita ini hidup, Allah bagi rezeki melalui Mikael. Mikael, saya ya Allah itu bagi rezeki itu sih. Orang-orang kampung kayak sayang itu semua bagi rezeki. Ya, semua sekali. Yang ahli masjid, yang ahli masjid lebih lagi itu. Nah, yang ahli masjid lebih. Yang tak pernah jengah masjid, itu kurangi sedikit. Ya. Malaikat Mikael bagi rezeki, yang bawa mim. Kemudian ya, min kan panjang tuh. Jadi jangan pendekkan. Amin. Ya jangan. Ya-nya kemana? Ya-nya itu ada malaikat yang bawa tersendiri. Malaikat handal juga itu. Siapa? Israfil yang ditugaskan apa? Tugasnya malaikat Israfil apa? Meniupkan sangkakala. Meniupkan sangkakala. Tanda hari kiamat. Pasti dari kiamat sugro, kiamat kubro sekarang sudah banyak terjadi perang sana, perang sini, ya. Sekarang banyak peperangan di mana-mana. Ukraina, Rusia belum habis. Ya, sekarang disusul juga ini Pakistan dengan India, rebutan Kashmir itu biasalah itu sejak dulu. Pas itu Israel, Palestina, ya Israel kemudian dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kedegilan manusia yang zalim, ya manusia yang tidak tahu diri. Akhirnya Allah bakar negara Israel. Kirimkan api yang menghanguskan negara Israel. Api bukan sembarang api. Mereka sudah ketakutan. Walanudhiqannahum minal azabil adna, sungguh kami timpakan kepada mereka, ke atas mereka azab yang kecil, dunal azabil akbar, belum lagi azab yang dahsyat di akhirat nanti. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke pangkal jalan, kembali sedar, kembali insaf. Hai orang-orang Israel, sedarlah kamu. Jangan buat kezaliman. Ya. Bayangkan berapa puluh tahun sejak dulu. Ya, orang Israel itu dia buat zalim aja. Membantai orang-orang Palestina, membantai saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Bahkan konon dia gencatan senjata ketika orang-orang Palestina dan semenanjung Gaza, saudara-saudara kita kemudian mendapatkan bantuan dari internasional, disekat juga oleh Zionis Yahudi, kurang ajar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan orang-orang yang zalim maharajalela, melampau yang sangat. Saudara-saudara kita yang ada di semenanjung Gaza, anak-anak kebuluran, orang-orang tua, wanita-wanita, melilit perut, kelaparan, kami lapar, disekat oleh Zionis Israel. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dengari ceritan dan rintihan, raungan dan rintihan orang-orang yang lapar, mengadu kepada Allah. Allah yang punya tentera langit dan bumi.
Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu qawiyyan aziza. Allah punya tentara langit dan tentara bumi, dan Allah maha kuat dan maha mulia. Kekuatan Allah tak akan dapat dikalahkan. Allah kirimkan api dunia ini 1/70 panasnya dibandingkan dengan api neraka jahanam. Neraka jahanam ini paling atas saja. Tapi panasnya api neraka jahanam itu 70 kali ganda dengan panasnya api di dunia ini. Ya. Jadi ketika api membakar negara Israel, Benyamin Netanyahu, tolong kami kobongan, tolong wahai internasional. Kedegilan mereka, tak boleh memadamkan api, terus api merebak, malah dikirim lagi puting beliung yang membawa pasir, menambah kegelapan lagi. Negara itu dikirim lagi dengan banjir, sehingga bekas daripada kobaran api ini menjadi hangus semua, dihanyutkan oleh air bah, bertubi-tubi dah jatuh tertimpa tangga. Tapi adakah sedar? Kalau tidak sedar juga, ya, tunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dahsyat lagi akan ditimpakan. Tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala nak expose kepada all of the people of the world. Oh, speaking juga nih. Jadi Allah nak menjelaskan, ini loh akibatnya orang yang zalim seperti Israel, ya, seperti Donald Trump. Tapi agak-agaknya Donald Trumpnya ada tanda-tanda ini nak sedar pula. Sekarang dah meninggalkan Israel, sama ada siasatan dia ataupun ya tipu muslihat ke ataupun betul, ya, mudah-mudahan betul. Nah, sehingga ya Benyamin Netanyahu makin terpepet, makin kesepit, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kuasanya. Siapa yang berkuasa? Allah mendengari jeritan-jeritan orang-orang Gaza, orang-orang Palestina yang dianiaya, yang mereka kebuluran kan. Itu model tentara Allah. Virus COVID ini sudah menjadi tentara Allah, Paknya. Ya, bagaimana dulu setelah kita beberapa tahun yang lepas ketika diserang COVID, ya, padahal benda tak nampak. Itu menjadi tentara Allah untuk mengingatkan kita betapa hinanya diri ini, ya Allah, betapa rendahnya diri ini, ya Allah. Kalau kita menyadari, menginsafi betapa hinanya diri ini, ya Allah, Allahu Akbar, sujudlah kepada Allah. Ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi dengan segala kepujiannya. Itu sedar, sujud, ya Allah, saya sangat rendah, ya Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yang maha tinggi hanya Engkau, ya Allah.
Sehingga kepala saya yang tadinya di atas saya rendahkan sama rata dengan bumi yang saya pijak. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah akan angkat derajat kita. Man dzallala nafsahu lillah rafa'ahu Allahu indah. Barang siapa merendahkan dirinya karena Allah, maka Allah akan angkat derajatnya di sisi Allah. Bahkan orang-orang yang sujud, sedang sujud, Masya Allah, aqrabu ma yakunul abdu ilallahi fahuwa sajid. Orang yang paling hampir kepada Allah dikala dia sujud. Ya Allah, Tuhan kami menyembah, kami sujud ke bumi. Akui betapa rendahnya diri ini di hadapan alam semesta. Ini semuanya boleh menjadi tentara Allah. Bumi yang kita pijak boleh menjadi tentara Allah. Banyak ke kawasan sekarang ini, tahu-tahu bumi mendak. Tahu mendak? Bumi ambles. Ya, menelan bangunan-bangunan yang dibina oleh manusia. Ya. Dan itu pernah terjadi di zaman dulu, sejak zaman dulu kala siapapun umat yang zalim, umat yang buat aniaya ditelan bumi. Korun. Tahu korun? Korun. Kenal lah. Korun orang Mesir yang sombong di zaman umat Nabi Musa. Ya, sombong karena kekayaannya. Karena Korun itu diajarkan waktu dia miskin, dulu tuh miskin, mulai-mulai ini miskin, menjadi pengikut Nabi Musa, ya, sahabat Nabi Musa yang sangat akrab. Tapi karena susah, miskin, lepas itu dia mengadu kepada Nabi Musa, wahai Tuhan Nabi, tolonglah saya mintakan kepada Allah agar supaya saya menjadi orang yang kaya raya. Akhirnya Nabi Musa ajarkan suatu doa Ismul A'zam. Begitu diamalkan Ismul A'zam itu, ya, Korun, apa saja yang ditunjuk oleh Korun ketika menunjuk batu yang besar, wahai batu jadilah engkau emas, jadi emas sebesar batu yang dia tunjuk. Coba kalau kita punya ajarkan Ismul A'zam, wahai gunung surga jadilah emas, kaya raya ya, skem ya. Skem cepat kaya. Ya. Akhirnya menjadi orang yang kaya raya dalam waktu singkat, tapi kemudian jauh dengan Nabi Musa. Ini namanya kaya yang tidak tahu diri. Ya. Padahal kalau Nabi Sulaiman pun juga kaya, akan tapi dia tahu diri, dia sujud kepada Allah ketika dibuka hijab, dia dapat boleh mendengar semut yang menyelamatkan umatnya. Wahai semut, kawan-kawan, bro, memberku, semut. Ini Sulaiman bersama tentara-tentara yang gagah perkasa, dia nak lalu di tempat ini. Awak semuanya masuk ke lubang-lubang kalian, ya. Sebab kalau awak tak masuk, tak menyelamatkan diri, nanti akan dipijak oleh tentara-tentara Sulaiman yang gagah, wajah dinosaurus, ya, yang gagah-gagah. Nanti kamu mencedel, gepeng nanti kamu. Akhirnya didengari oleh Nabi Sulaiman, ya. Ketika namlu ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun. Nabi Sulaiman dibuka hijab, boleh mendengar suara semut. Mot. Awak ini binatang yang kecil, sekecil itu pun menjaga keselamatan kawannya, menjaga rakyatmu, wahai semut. Senyum Nabi Sulaiman. Fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman semut pula. Nabi Sulaiman senyum karena ucapan semut tersebut. Nabi Sulaiman kemudian menyungkur sujud, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin.
Akhirnya diselamatkan Nabi Sulaiman dari azab Allah. Tapi Qarun tidak selamat karena sombong. Nabi Sulaiman dia sadar diri, ya Allah, Rabbi auzi'ni, anugerahkanlah kepadaku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar supaya bersyukur terhadap nikmat yang kau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada mak ayahku, wa na'amala sholihan tardoh, dan berikanlah kepadaku agar saya berbuat amal soleh yang kau ridhoi, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin, himpunlah aku ya Rabb berserta kasih sayangmu dengan hamba-hambamu yang soleh. Itu sedar. Tapi Benyamin Netanyahu belum sedar, maka api terus, ya, tidak padam sampai ke hari ini belum padam. Nanti kalau tak sedar juga, ya sekarang udah, ya tolong minta, ya tolong untuk memadamkan api. Belum lagi tentara Houthi, ya Yahya Syarif dengan gagah beraninya, dia gentle. Ya, tidak akan mundur. Ayo maju kue tatu, mundur kue ajur, jokno sak balamu, ora wedi sulburamu. Iki Panglima Jowo. Ya, luar biasa itu. Ya, Yahya Syarif, Perdana Menteri Houthi, ya Yaman. Hadirin hadirat yang dirahmati berkati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bawa huruf ya itu malaikat Israfil yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Sekarang ini udah siap, udah standby itu malaikat. Karena di mana-mana sudah terjadi, ya, peperangan, di mana-mana sudah terjadi bencana, mana-mana ini udah ditiup. Tinggal nyebul aja, tinggal nyebul trompet ya. Hah? Waduh, buah.
Tidak mustahil. Apa yang terjadi di Israel akan terjadi di negeri kita. Kalau kita juga berbuat aniaya, kalau kita berbuat zalim, setiap perbuatan zalim akan berhadapan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan bulan 4 bulan ini loh. Bulan Dzulqa'dah dimuliakan oleh Allah. Lah kalau kita tak muliakan, malah kita buat aniaya, berbuat dosa. Perbuatan yang menyebabkan murka Allah. Tak ada kesadaran untuk memuliakan bulan yang Allah muliakan ini. Kepada Allah, ya Allah, qala ya. Sehingga siapa
wa malaha mulia yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya.